Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Pratiwi dari kelas 8B. Saya akan mempresentasikan soal esai bahasa Indonesia. Langkah awal yaitu carilah sebuah teks eksposisi yang dimuat di koran, majalah, atau artikel secara online. Di sini saya menemukan satu teks eksposisi yang saya temukan di sebuah artikel, yaitu berjudul Pendidikan Pembelajaran Jarak Jauh Kurang Efektif. Di sini saya akan membacakan teks eksposisinya. Pembelajaran jarak jauh adalah jalan yang tidak dapat dihindari dalam kondisi pandemi COVID-19. Sayangnya, pembelajaran jarak jauh kurang dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Terdapat beberapa alasan utama yang menyebabkannya. Infrastruktur teknologi komunikasi di Indonesia masih belum merata. Jangankan di pulau kecil saja, di Pulau Jawa yang memiliki angka penduduk yang paling banyak saja masih banyak daerah yang belum terpapar sinyal internet. Kemudian, jika sinyal internet tersedia biayanya tidak murah, pembelajaran melalui konferensi video akan menghabiskan banyak pulsa hanya dalam 1 hingga 2 jam pelajaran saja. 1-2 GB data bisa habis dengan mudah dalam sekali panggilan konferensi video untuk pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, tidak semua siswa dan keluarganya memiliki perangkat telepon pintar yang harus digunakan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Hal ini sangatlah tragis dan disayangkan karena tampaknya pemerintah kurang memperhatikan nasib dari keluarga yang tidak mampu untuk membeli telepon pintar. Saat keluarga mampu tidak memiliki gawai atau perangkat komunikasi yang dibutuhkan pun, orang tua belum tentu sanggup untuk membantu siswa belajar daring. Bukan masalah kompetensi orang tuanya yang utama, namun orang tua juga memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan, apalagi dalam masa pandemi yang berpengaruh pula pada keadaan ekonomi semua seorang. Banyak siswa yang mengeluhkan pula bahwa pembelajaran jarak jauh membuat konsentrasi mereka buyar dan kurang fokus untuk belajar. Ilmu yang didapat dirasa tidak sebanding dengan pembelajaran tatap muka. Banyak guru yang mengeluhkan kendala teknis yang terjadi pada saat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kendala tersebut meliputi teknis penggunaan aplikasi, gagal upload, email tidak terkirim, maupun teknis teknologi informasi seperti lemahnya sinyal, perangkat yang galat, dan sebagainya. Terakhir, sekolah juga kurang persiapan dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh. Hal ini wajar saja karena pandemi terjadi secara tiba-tiba dan menimpa seluruh sektor industri tanpa terkecuali sekolah. Pada akhirnya, pandemi COVID-19 adalah musibah yang tentunya kita semua tidak menginginkannya untuk terjadi. Namun hal tersebut telah terjadi dan diperlukan kepedulian pemerintah, kesadaran semua aktivitas pendidikan baik sekolah, siswa, guru, dan orang tua untuk ikut menyukseskan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kita harus berhenti untuk saling menyalahkan dan secara bahu-membahu ikut menyelesaikan permasalahan pendidikan jarak jauh. Soal pertama yaitu struktur teks eksposisi tersebut disertai dengan data pendukung. Yaitu struktur teks eksposisi yaitu berupa judul, tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Judul dari artikel tersebut yaitu Pendidikan Pembelajaran Jarak Jauh Kurang Efektif. Yang kedua, tesis. Apa sih tesis itu? Menurut saya, tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen.
Tesis dalam artikel tersebut yaitu pembelajaran jarak jauh adalah jalan yang tidak dapat dihindari dalam kondisi pandemi COVID-19. Sayangnya pembelajaran jarak jauh kurang dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Terdapat beberapa alasan utama yang menyebabkannya. Yang ketiga yaitu rangkaian argumen. Apa sih rangkaian argumen itu? Yaitu berupa pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya. Rangkaian argumen yang berada di artikel tersebut adalah infrastruktur teknologi komunikasi di Indonesia masih belum merata. Jangankan di pulau kecil saja, di Pulau Jawa yang memiliki angka penduduk yang paling banyak saja, masih banyak daerah yang belum terpapar sinyal internet. Kemudian, jika sinyal internet tersedia biayanya tidak murah, pembelajaran melalui konferensi video akan menghabiskan banyak pulsa hanya dalam 1 hingga 2 jam pelajaran saja. 1-2 GB data bisa habis dengan mudah dalam sekali panggilan konferensi video untuk pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, tidak semua siswa dan keluarganya memiliki perangkat telepon pintar yang harus digunakan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Hal ini sangatlah tragis dan disayangkan karena tampaknya pemerintah kurang memperhatikan nasib dari keluarga yang tidak mampu untuk membeli telepon pintar atau HP. Saat keluarga mampu untuk memiliki gawai atau perangkat komunikasi yang dibutuhkan pun orang tua belum tentu sanggup untuk membantu siswa belajar daring. Bukan masalah kompetensi orang tuanya yang utama, namun orang tua juga memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Apalagi dalam masa pandemi yang berpengaruh pula pada keadaan ekonomi semua orang. Banyak siswa yang mengeluhkan pula bahwa pembelajaran jarak jauh membuat konsentrasi mereka buyar dan kurang fokus untuk belajar. Ilmu yang didapat dirasa tidak sebanding dengan pembelajaran tatap muka. Banyak guru yang mengeluhkan kendala teknis yang tidak terjadi pada saat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kendala tersebut meliputi teknis penggunaan aplikasi, gagal upload email tidak terkirim, maupun teknis teknologi informasi seperti lemahnya sinyal, perangkat yang galat, dan sebagainya. Terakhir, sekolah juga kurang memiliki persiapan dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh. Hal ini wajar saja karena pandemi terjadi secara tiba-tiba dan menimpa seluruh sektor industri tanpa terkecuali sekolah. Yang keempat adalah penegasan ulang. Apa sih penegasan ulang? Yaitu penjelasan kembali dari tesis. Penegasan ulang dari artikel tersebut yaitu pada akhirnya pandemi COVID-19 adalah musibah yang tentunya kita semua tidak menginginkannya untuk terjadi. Namun hal tersebut telah terjadi dan diperlukan kepedulian pemerintah, kesadaran semua aktivitas pendidikan baik sekolah, siswa, guru, dan orang tua untuk ikut menyukseskan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kita harus berhenti untuk saling menyalahkan dan secara bahu-membahu ikut menyelesaikan permasalahan pendidikan jarak jauh. Data pendukung artikel tersebut adalah menu diterbitkan pada bahasa Indonesia, contoh teks eksposisi bermacam tema oleh Gamal Taboroni 25 Agustus 2020. Soal berikutnya yaitu identifikasi pola dan jenis pengembangan setiap paragraf dan memberikan alasan pendukung. 1 adalah pola paragraf umum khusus deduktif. Deduktif yaitu sebuah jenis paragraf yang dikembangkan dengan pola deduksi. Pola paragraf umum khusus deduktif yang berada di artikel tersebut adalah
Pembelajaran jarak jauh adalah jalan yang tidak dapat dihindari dalam kondisi pandemi COVID-19. Sayangnya pembelajaran jarak jauh kurang dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Terdapat beberapa alasan utama yang menyebabkannya. Infrastruktur teknologi komunikasi di Indonesia masih belum merata. Jangankan di pulau kecil saja, di Pulau Jawa yang memiliki angka penduduk yang paling banyak saja masih banyak daerah yang belum terpapar sinyal internet. Yang kedua adalah pola paragraf khusus umum induktif. Menurut saya, induktif yaitu paragraf yang terletak di akhir. Pola paragraf khusus umum induktif yang berada di artikel tersebut yaitu selanjutnya, tidak semua siswa dan keluarganya memiliki perangkat telepon pintar yang harus digunakan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Hal ini sangatlah tragis dan disayangkan karena tampaknya pemerintah kurang memperhatikan nasib dari keluarga yang tidak mampu untuk membeli telepon pintar. Saat keluarga mampu untuk memiliki gawai atau perangkat komunikasi yang dibutuhkan pun orang tua belum tentu sanggup untuk membantu siswa belajar daring. Bukan masalah kompetensi orang tuanya yang utama, namun orang tua juga memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan apalagi dalam masa pandemi yang berpengaruh pada keadaan ekonomi semua orang. Banyak siswa yang mengeluhkan pula bahwa pembelajaran jarak jauh membuat konsentrasi mereka buyar dan kurang fokus untuk belajar. Ilmu yang dapat dirasa tidak sebanding dengan pembelajaran tatap muka. Banyak guru yang mengeluhkan kendala teknis yang terjadi pada saat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kendala tersebut meliputi teknis penggunaan aplikasi gagal upload, email tidak terkirim, maupun teknis teknologi informasi seperti lemahnya sinyal perangkat yang galat dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pola paragraf campuran. Pola paragraf campuran menurut saya yaitu paragraf dengan gagasan utama terletak di kalimat utama. Pola paragraf campuran yang berada di artikel yaitu pada akhirnya pandemi COVID-19 adalah musibah yang tentunya kita semua tidak menginginkan.